بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون
تفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita baru saja mendengarkan ayat suci Al-Quran yang sudah dibacakan oleh muadzin kita. Mudah-mudahan menambah kekhusyuan kita dalam beribadah Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, mengucapkan selamat datang kembali di Masjid Raya Pondok Indah dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita pada hari Jumat ini, hari Jumat tanggal 24 November 2023 Miladiah, bertepatan dengan 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita iringi dengan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai ibadah Jumat, izinkan kami menyampaikan beberapa poin informasi. Namun kiranya jamaah bisa meluruskan dan merapatkan shaf, kemudian menonaktifkan alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, lalu menitipkan sendal sepatu pada petugas resmi dari masjid, dan jamaah dimohon tetap menjaga kesehatan selama berada di masjid. Bagi jamaah yang akan menyisihkan infaknya ke masjid, bisa mengisi kotak amal yang beredar atau bisa memanfaatkan QR infak yang ditempatkan di depan pintu masjid. Yang terakhir, mari kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Adapun informasi yang akan kami sampaikan antara lain, yang pertama, informasi kajian di Masjid Raya Pondok Indah. Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengundang jamaah mengikuti kajian pada Sabtu besok tanggal 25 November 2023 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sholat masjid. Yang akan menyampaikan narasumber yaitu Ustadz Doni Amir Segaf, yang akan menyampaikan tema Al-Quran sebagai solusi hidup. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan online. Masih dengan komunitas Pejuang Subuh, berikutnya pengajian tafsir Al-Quran secara live dan online. Kajian dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 26 November 2023 mulai pukul 5 sampai dengan pukul 7, bertempat di ruang ibadah masjid. Narasumber kajian yaitu Dr. At-Tabiq Lutfi LCMA, melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Anfal ayat 73 sampai dengan 75 atau ayat surat Al-Anfal bagian akhir, dan dilanjutkan atau dimulainya tafsir surat berikutnya yaitu surat At-Taubah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan seperti biasa, acara diakhiri dengan silaturahmi secara daring kepada saudara-saudara kita sesama muslim dari negara-negara lain. Informasi kedua, Masjid Raya Pondok Indah masih membuka kelas tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran untuk kelas reguler sebanyak 8 kali pertemuan. Bagi jamaah yang berminat, kami silakan mendaftarkan diri. Tahsin Al-Quran akan dibimbing oleh Ustadz Lutfi Fauzi SSI. Beliau adalah praktisi ibadah atau imam Masjid Raya Pondok Indah. Informasi selengkapnya bisa menghubungi sekretariat. Berikutnya telah dibuka pendaftaran umroh untuk tanggal 4 sampai dengan 12 Februari 2024. Sekali lagi, umroh untuk tanggal 4 sampai dengan 12 Februari 2024 dengan fasilitas hotel bintang 4 menggunakan pesawat Garuda Indonesia langsung Madinah, serta berkesempatan menaiki kereta cepat. Bagi jamaah yang berminat mengikuti umroh bisa menghubungi sekretariat Masjid Raya Pondok Indah. Harga mulai dari 30 jutaan. Berikutnya, KPJ Institut Masjid Raya Pondok Indah menerbitkan kartu sedekah keanggotaan pelayanan pemuliaan jenazah dengan 1 kali berinfak berlaku untuk seterusnya. Bisa disedekahkan untuk kawan, saudara, dan handai tolan yang membutuhkan. Beberapa unit mobil jenazah siap melayani jamaah dalam pelayanan pemuliaan jenazah baik di dalam kota maupun di luar kota.
dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan memakamkan. Informasi selengkapnya bisa menghubungi sekretariat masjid. Berikutnya Masjid Al-Purnainah kembali akan mengadakan kuliah umum manajemen kematian KPJ Institut angkatan ke-84 pada hari Ahad 26 November 2023 mulai pukul 12 sampai dengan selesai, bertempat di ruang pendidikan masjid. Kegiatan bertujuan mengajak jamaah agar sadar dan berani dalam mengurus jenazah, mulai sejak sakit, sakaratul maut, pertolongan pertama pada jenazah sampai kematiannya. Seperti biasa, narasumber kajian akan disampaikan oleh Ketua KPJ Institut, yaitu Ustaz Dr. H.C. Rusmono Haye SPDI. Kegiatan untuk umum dengan kuota terbatas sebanyak 100 peserta. Kemudian informasi lain mengenai program bantuan kepada duafa sekitar masjid. Kami telah mengoperasikan ATM beras secara gratis dengan target 100 orang duafa setiap tahun, di mana operasional program sebagian kami ambil dari infak jamaah. Bagi jamaah yang akan berpartisipasi bisa mengisi kotak amal infak yang berada di samping ATM tersebut. ATM berada di depan pintu utama masjid. Berikutnya kami sampaikan laporan infak Jumat. Pada Jumat yang lalu alhamdulillah terhimpun sebesar Rp23.807.800 serta infak penitipan sebesar Rp674.000. Jamaah sekalian, mohon keikhlasan jamaah untuk membacakan suratul Fatihah untuk buah hati rekan kerja kami sejawat yang kemarin baru lahir secara prematur, namun Allah takdirkan dipanggil, almarhumah Atasa Humairah Ammar binti Aan, buah hati dari rekan kami tersebut yang wafat kemarin. Fatihah sekaligus kita niatkan untuk saudara, famili, sahabat, kerabat kita yang barangkali saat ini ada yang wafat, meninggal dunia, mengalami musibah dan sebagainya. Mudah-mudahan bagi yang sakit diringankan dan disembuhkan penyakitnya, bagi yang wafat arwahnya diterima oleh Allah, dan yang mengalami musibah, bencana diberikan kesabaran dan ketabahan. Juga kita niatkan untuk jamaah yang sedang menggeluti usaha, niaga dalam bentuk apapun, semoga usahanya diberikan kelancaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Berikutnya kami sampaikan susunan petugas Jumat pada Jumat siang hari ini. Khutbah insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Haji Agus Idwar Jumhadi. Insyaallah kami akan menyampaikan tema membangun golden moment dalam hidup. Imam Jumat akan dipimpin Ustaz Salahuddin Al-As'ari SK SPDI, muazin dan merangkap Bilal, akan dikumandangkan oleh saudara Muhtadin Muhammad Ali. Insyaallah next khatib Jumat berikutnya akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ali Muhammad Al-Hudaybi MA. Waktu zuhur pada siang hari ini sudah masuk pukul 11:41. Karena waktu sudah masuk, kami silahkan kepada para jamaah untuk melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ibu kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah kepada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok hari. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Pondok Indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat sehat, nikmat iman dan waktu, sehingga kita bersama-sama bisa menjalankan ibadah salat Jumat di tempat yang mulia ini. Tidak semua orang tergerak untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Mereka yang sehat, mereka yang punya kesempatan, tidak semuanya Allah panggil, Allah gerakkan hatinya untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Oleh karena itu kita bersyukur, karena Allah memberikan sensitivitas hati di dalam diri kita, memberikan iman di dalam diri kita, yang mungkin kita anggap ini hal yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang sangat patut untuk kita syukuri. Dan kita doakan agar sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang masih asik dengan urusan dunianya pada saat ini, agar Allah bersama-sama dengan kita juga memberikan hidayah dan memudahkan langkah untuk bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada manusia agung, manusia paripurna yang paling dicintai Allah, manusia yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, untuk melakukan yang terbaik, melakukan berbagai aktivitas dengan orientasi visioner, yaitu orientasi akhirat. Seperti yang tadi telah dibacakan di awal di surat Al-Qasas, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di akhirat, dan janganlah engkau melupakan bagian atau kenikmatan dunia.
Nah, ini adalah sebuah isyarat yang Allah berikan kepada kita, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini haruslah memiliki orientasi akhirat. Artinya apa? Dalam pekerjaan kita, dalam langkah kaki kita, dalam aktivitas yang kita lakukan, harus ada Allah bersama di dalamnya. Ketika Allah bersama di dalamnya, maka itu menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan adalah berorientasi kepada urusan akhirat. Kenapa ini penting bagi kita? Karena mungkin kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang rajin ibadahnya. Tapi mohon maaf, mungkin satu saat, suatu ketika pada saat kita bekerja, kita tidak membersamai Allah di dalamnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mungkin kita lihat pada saat ini banyak orang-orang yang ibadah sholatnya rajin, yang puasanya rajin, tapi terpeleset melakukan tindak korupsi. Artinya apa? Dia memisahkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan di dunianya. Seakan-akan pekerjaan yang dia lakukan pada saat ini tidak ada kaitannya dengan urusan di akhirat. Nah, inilah yang terkadang yang bisa saja menghinggap ataupun ada pada diri kita, entah kita suka ataupun tidak. Dunia kerja kita ternyata menyeret kita untuk masuk kepada jebakan yang seperti itu. Oleh karena itu sangat penting bagi kita, ketika ingin melakukan sesuatu, selalu orientasinya adalah orientasi akhirat. Apabila ini senantiasa menempel di diri kita, maka setiap nafas kita, setiap langkah kita, setiap kita ingin berusaha, kita selalu berpikir, apakah Allah ridho, apakah Allah bersama dengan upaya ikhtiar usaha yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini adalah suatu hal yang perlu sama-sama kita camkan. Saya pernah menulis sebuah buku, judulnya adalah Create Your Golden Moment. Golden Moment itu apa? Golden Moment adalah sebuah peristiwa berharga, sebuah peristiwa penting dalam kehidupan kita. Dari mana rujukannya? Rujukannya adalah contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap detik kehidupan Rasulullah adalah golden moment, yang itu termaktub, tertuang di dalam kitab-kitab hadis yang menjadi contoh teladan buat kita semua. Nah, kita berusaha untuk mendapatkan golden moment dalam hidup kita. Tidak usah ataupun bukan hal-hal yang besar saja, tetapi setiap langkah kita adalah jejak digital, adalah golden moment yang nanti akan kita raih semuanya itu kebaikannya di akhirat kelak. Ada dua syarat orang bisa mendapatkan peristiwa emas di dalam hidupnya. Yang pertama adalah orang yang memiliki sensitivitas hati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang memiliki golden moment atau yang sanggup melihat sebuah peristiwa sebagai peristiwa yang menyentuh hatinya, yang pertama adalah orang yang memiliki sensitivitas hati. Ketika melihat sebuah peristiwa, selalu dia kaitkan dengan Allah. Ketika dia melihat sebuah peristiwa, mampukah peristiwa itu kemudian menggoncangkan hatinya, kemudian menggerakkan dirinya? Apa yang terjadi pada saat ini yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina? Ini adalah salah satu golden moment, peristiwa yang berharga. Tapi mungkin tidak semua umat Islam bisa merasakan apa yang terjadi di sana. Nah, ini sepertinya sebagai ujian buat kita semua. Apakah hati kita tergerak untuk membela saudara-saudara kita? Minimal kita merasakan penderitaannya, minimal kita berada di sebelah mana. Seperti yang kita lihat, bagaimana seekor burung pipit meniup-niupkan atau meniupkan air di atas bara api yang begitu besar yang membakar Nabi Ibrahim. Barangkali tiupan ini tidak akan berarti apa-apa, tetapi burung pipit tersebut telah menunjukkan keberpihakannya kepada siapa. Sekarang kita bisa melihat di media sosial, mungkin tidak sedikit saudara-saudara kita yang muslim, tapi tidak memiliki kepekaan hati, tidak memiliki ikatan hati, bonding dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Hal yang terjadi hanya dianggap adalah sebuah peristiwa politik saja, sebuah peristiwa yang terjadi antara orang Palestina saja dengan orang Israel. Tidak ada kepekaan hati di sana. Bahkan ketika orang-orang ramai memperbincangkan itu, dikaitkan dengan peristiwa yang melanggar kemanusiaan,
Barangkali di antara kita masih ada yang berpihak kepada orang-orang Israel. Nah, ini seperti yang digambarkan juga seekor hewan ya, yang kemudian ikut juga yang meniup-niupkan api. Kalau tadi burung pipit menyemburkan air, kalau kali ini adalah kadal meniup-niupkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kalaupun dia meniupkan, sebenarnya tidak akan berpengaruh karena apinya sudah besar. Tapi dengan dia meniup api tersebut, dia menempatkan posisinya di mana. Seekor burung pipit barangkali tidak memiliki arti apa-apa ketika menyemburkan air dari paruhnya yang kecil, tetapi jelas dia keberpihakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seekor kadal tadi barangkali dengan meniup juga dia tidak memberikan manfaat apa-apa karena apinya sudah besar, tapi sudah jelas dia keberpihakannya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita semua berpikir di mana kita sekarang ini berada pada peristiwa Palestina tersebut. Nah, inilah yang saya maksudkan, bahwa golden moment adalah sebuah peristiwa yang mampu memberikan motivasi, memberikan inspirasi kepada diri kita untuk melakukan sesuatu. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberikan manfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalaupun kita melihat peristiwa Palestina ini, ada yang mengatakan ini bukan peristiwa yang terkait dengan agama. Oke lah, untuk melihat peristiwa Palestina tidak perlu kita melihat dalam kacamata agama, tapi dengan kacamata kemanusiaan pun telah terjadi pelanggaran yang sangat luar biasa. Dan apa hikmahnya buat kita? Ternyata golden moment peristiwa yang terjadi di sana sanggup membangkitkan jutaan manusia yang berada di belahan dunia manapun untuk bersama-sama menyuarakan ketidakadilan untuk membebaskan masyarakat Palestina. Dan yang lebih mengesankan lagi adalah kita melihat banyaknya orang-orang yang kemudian tertarik kepada Islam. Mereka bertanya-tanya, ada apa yang terjadi dengan masyarakat di Palestina? Begitu mereka ini kuat sekali mempertahankan keimanannya, dan bahkan ketika dibom, dihancurkan oleh orang tentara-tentara Israel, yang ada senyuman di wajah mereka. Mereka tidak mengumpat, bahkan mereka masih berkata alhamdulillah, dan mereka bersyukur karena di antara mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syahid. Ini yang tidak bisa difikirkan oleh orang-orang yang berada di berbagai belahan dunia, yang menyebabkan mereka tergerak untuk kemudian mempelajari Islam. Ada apa sebenarnya dengan agama Islam? Kenapa kok orang-orang Islam yang ada di Palestina digempur dengan sedemikian dahsyatnya masih bisa tersenyum, masih bisa pasrah, kemudian masih bersyukur dengan apa yang terjadi, dan tidak merasa ketakutan, justru merasa bahagia ketika menghadapi kematian. Dan Masya Allah, ini membuat sebuah gelombang yang sangat luar biasa. Banyak sekali umat-umat di luar Islam yang kemudian setelah mempelajari Al-Quran tersentuh hatinya untuk masuk Islam. Ini adalah peristiwa emas, golden moment, yang hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang memiliki kebeningan hati. Nah, kalau saja orang-orang yang di luar Islam tergerak hatinya, tersentuh hatinya, bagaimana kita yang sudah mengaku sebagai orang-orang yang beriman? Apakah kita juga tergerak atau menganggap hal ini sebagai hal yang biasa saja? Nah, golden moment yang kedua syaratnya adalah orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bisa menangkap isyarat golden moment, yang mampu untuk berbuat sesuatu yang baik adalah apabila dia mampu untuk bersyukur. Orang bersyukur adalah orang yang pandai berterima kasih, dan orang yang pandai berterima kasih pasti akan membuat yang terbaik kepada siapa yang patut dia berikan terima kasih. Tidak usah jauh-jauh, seekor hewan saja, hewan lumba-lumba yang berada di Ancol sana, dia mau melakukan apa yang diperintahkan oleh pelatihnya. Pelatihnya bilang, hai lumba-lumba melompat, dia melompat. Pelatihnya bilang, hai lumba-lumba menari, dia menari. Pelatihnya bilang, hai lumba-lumba kasih salam kepada penonton, dia kasihkan salam. Kenapa ikan lumba-lumba mau mengikuti perintah dari pelatihnya? Karena ikan lumba-lumba pandai bersyukur. Dia berterima kasih kepada pelatihnya yang telah memberi dia makan. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan seberapa banyak pula syariat ataupun perintah-perintah Allah yang bisa kita jalankan. Kalaulah manusia ini tidak mampu menjalankan perintah Allah, berarti manusia kalah dengan hewan, kalah dengan binatang, kalah dengan ikan lumba-lumba.
Dan ini seperti yang Allah jelaskan, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubu la yafqahuna biha wa lahum a'yunu la yubsiruna biha wa lahum azanu la yasma'una biha ulaika aqalan ambalhum adol ulaika humul ghafilun. Tahukah engkau isi neraka jahanam itu apa? Isi neraka jahanam itu adalah terdiri dari jin dan manusia yang mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tidak menggunakan untuk melihat kebesaran Allah, dan mereka memiliki telinga tapi tidak untuk mendengarkan kalimat-kalimat Allah. Bahkan mereka ini lebih rendah lagi dari seekor binatang ternak. Nah, mudah-mudahan kita semua ini adalah orang yang pandai bersyukur dan pandai menangkap golden moment yang Allah berikan. Ada dua syarat tadi. Yang pertama adalah orang yang memiliki sensitivitas hati. Yang kedua adalah orang yang pandai bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima ayati minaz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu bani adam khata wa khairu khata at-tawabun. Marilah sama-sama kita mencoba untuk mewujudkan golden moment ini dalam bentuk golden action. Karena peristiwa yang berharga tersebut tidak akan ada maknanya apabila tidak menggerakkan hati kita untuk bersama-sama melakukan yang terbaik. Seperti yang dijelaskan dari surat Ali Imran ayat 134. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam waktu lapang maupun waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan saling memaafkan pada orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kita ini adalah manusia yang penuh dosa. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita membangun golden moment kita. Yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah, ya, dengan menundukkan diri untuk bersama-sama menyesali dan kemudian berbuat baik, menutup keburukan dengan amal baik yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang terbaik buat kita. Baik, di dalam khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awalina wal akhir wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wa azkal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Rabbana hab lana minas solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan
qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma arzuqna rizqan kasiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta atu binuri samsik. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami yang berada di tempat ini ya Allah. Banyak sekali dosa yang terlihat maupun yang tersembunyi ya Allah. Kalaulah orang-orang mengetahui ya Allah, sungguh malunya diri ini, rasanya tidak pantas diri ini berada di hadapan-Mu ya Allah, dan berada di hadapan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Allah. Oleh karena itu, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan juga dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Kembalikanlah kami seperti bayi yang baru dilahirkan kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Berikan keteguhan hati kepada mereka ya Allah. Kuatkan iman mereka, kokohkan mereka, mampukan mereka untuk mempertahankan tanahnya ya Allah, menjaga tanah suci Baitul Maqdis. Kami yang berada di sini hanya bisa berdoa dan memberikan bantuan kepada mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu zikrullahi akbar. اللهم صل على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سموا استقيموا واعتدلوا سموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan dan rapatkan barisan saf salatnya. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun. Shalli fa Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض
ويرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. التحيات السلام عليك.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا وفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم يسر ولا تعسر، يسر لنا كل العسير. اللهم يسر لنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا واسعا، ونسألك عملا متقبلا. لا إله إلا أنت إنا كنا من الظالمين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر وزره وكلعه وساكره إلى يوم الدين، واكتب السلامة والعافية علينا والحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.